Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bimbingan kami yang bernama Muhammad Imam Wahyudi dan mempresentasikan penelitiannya berjudul Usulan Perbaikan Produktivitas Pembuatan Bogie Kereta Light Rail Transit atau LRT dengan pendekatan Time and Motion Study Analysis di PT Industri Kereta Api Persero Madiun. Dipersilakan kepada Imam dengan lama-lama ya. Diikuti dengan naskah dan saran dari Bapak penguji. Oh, ada Bu Guru juga ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih atas kehadirannya dalam sidang saya. Saya kali ini akan mempresentasikan hasil dari pengolahan data saya dengan judul Usulan Perbaikan Produktivitas Muatan Bogie Kereta Light Rail Transit atau LRT dengan pendekatan Time and Motion Study Analysis di PT Industri Kereta Api Persero Madiun. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama, bogie merupakan rangka dasar dan penggerak rangkaian kereta. Dan yang kedua, tidak tercapainya target produksi bogie. Yang ketiga, tidak ada waktu standar dalam proses pembuatan bogie. 4. Terdapat gerakan yang tidak produktif dalam proses produksi. Nah, di sini progress report dari bogie frame assembling. Di sini diketahui setting in jig untuk tipe kereta NB senilai 82, TB 40,5, general wear 82, TB 40,5, proses NDT and repair 82, yang TB 40,5, marking 81,5, sedangkan yang TB 40,5. Nah, didapatkan dari semua proses ini, repair akhir dan cek QC, tipe kereta MB 65,5 dan tipe kereta TB 34, total 99,5 car body. Nah, metode pendekatan yang saya pakai pendekatan yang saya pilih untuk permasalahan tersebut yaitu time and motion study analysis. Untuk langkah-langkahnya dari metode ini itu pengukuran waktu kerja, analisa gerakan operator, uji statistik, dan perhitungan produktivitas. Pengukuran waktu kerja itu mengamati dan mencatat rangkaian gerakan yang sering dilakukan dan mencatat waktu dari setiap gerakan yang dilakukan. Analisa gerakan operator itu mencatat dan menganalisa rangkaian gerakan operator lalu memperbaiki gerakan yang tidak produktif. Uji statistik itu melakukan uji keseragaman dan uji kecukupan data. Dan yang keempat, perhitungan produktivitas operator itu dengan produktivitas tenaga kerja didapatkan dari hasil dalam jam dikurangi jam yang standar dibagi masukan dalam jam dikurangi jam waktu. Pengambilan data didapatkan elemen kerja, IC injik, welding injik, marking, annealing, machining, memasang bracket 1, machining 2, memasang bracket 2, dan blasting. Pengambilan data dilakukan dalam 30 hari kerja. Didapatkan data contoh seperti IC injik hari pertama 47 dalam satuan jam, hari kedua 49 jam, dan seterusnya sampai 49 jam. Uji kenormalan data didapatkan dari contoh dari IC injik, nilainya itu 0,139, signya 0,142, di mana nilai signya 0 lebih dari sama dengan 0,05 yaitu 0,142, data berdistribusi normal. Sedangkan untuk keseragaman data dapat dilihat dari grafik ini, sebaran datanya tidak ada yang melebihi dari batas atas dan batas bawah. Dapat dikatakan datanya seragam. Untuk uji kecukupan data, nilai n-aksen dari data waktu proses kurang dari sama dengan 30, yang artinya data telah cukup. Contohnya data SI injik
N-aksennya 2,86. 2,86 kurang dari 30 dapat diartikan data sudah cukup. Waktu siklus merupakan waktu operator yang berada di antara mulainya suatu pekerjaan sampai menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya itu proses esi injek. Diketahui N sama dengan 30, total esi injeknya sama dengan 1459 jam. Cycle time-nya didapatkan dari waktu total esi injek dibagi N. 1459 jam per 30 didapatkan 40,6 jam waktu siklusnya. Sedangkan penentuan faktor penyesuaian merupakan tingkat kemampuan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Power performance rating PW sama dengan skill plus effort plus condition plus konsistensi. PR sama dengan 1 plus PW. Keterangan ini PR performance rating. Didapatkan dari perhitungan ini, dari penilaian skill, didapatkan nilai excellent B1, effortnya excellent B1, conditionnya excellent B1, konsistensinya excellent B1. Di mana untuk skill excellent B1 ini bernilai 0,11, untuk effort bernilai 0,1, untuk condition 0,04, dan konsistensi 0,03. Dari penjumlahan ini didapatkan 0,28, dan rumusnya dari performance rating 1 ditambah BW 1 ditambah 0,28, jadi didapatkan 1,28 performance ratingnya untuk proses esi injek. Waktu normal, waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan kondisi kerja yang normal. Waktu normal didapatkan dari hasil kali dari cycle time dan performance rating. Untuk contohnya esi injek didapatkan cycle time-nya 48,6 jam, performance rating-nya 1,28, dan dikalikan waktu normalnya didapatkan dari hasil kali cycle time-nya 48,6 jam dan performance rating-nya 1,28, didapatkan 62,3 jam waktu normalnya untuk pembuatan kereta bogi dalam proses esi injek. Dan penentuan kelonggaran atau allowance. Waktu allowance merupakan waktu yang diberikan kepada pekerja untuk menghilangkan kelelahan dan hal-hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu data waktu produksi yaitu contohnya esi injek diperoleh hasil sebagai berikut. Tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar 6%, sikap kerjanya 1%, gerakan kerjanya 0%, kelelahan mata 0%, keadaan temperatur tempat kerja 5%, keadaan atmosfer 2%, keadaan lingkungan 2%, dan hambatan tak terhindarkan 0%. Allowance-nya didapat dari hasil penjumlahan dari semua keterangan ini, tenaga kerja sampai hambatan tak terhindarkan. Didapatkan 16% kelonggaran yang dibutuhkan untuk proses esi injek. Waktu standarnya, untuk waktu standar merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan kemampuan rata-rata. Waktu standar didapatkan dari waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Contohnya dalam proses esi injek, waktu normalnya diketahui 62,3 jam, allowance-nya 16%. Untuk waktu standarnya dari waktu normal 62,3 jam dikalikan 100% bagi 100% dikurangi allowance-nya 16% didapatkan 74,1 jam. Waktu standar yang dibutuhkan dalam proses esi injek pembuatan bogi kereta api. Untuk produktivitas merupakan rasio antara output dengan rasio hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Produktivitas dari tabel ini diketahui produktivitas esi injek adalah sebesar 90%, dan welding injek sebesar 91%, marking sebesar 96%,
Unnealing 91%, machining 91%, memasang bracket 1% machining 2 90%, memasang bracket 2 91%, blasting 95%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, studi gerak pada proses produksi bogi kereta LRT di PT Inka terdapat 17 gerakan dasar dalam perancangan kerja yang disebut 17 tactics yang meliputi 8 gerakan efektif dan 9 gerakan tidak efektif, yaitu terdiri dari reach menjangkau, move membawa, grasp memegang, release melepas, reposition pengarahan sementara, assembly merakit, disassembly lepas rakit, use memakai, search mencari, select memilih, position pengarahan, inspect memeriksa, plan merencanakan, unavoidable delay kelambatan tak terhindarkan, avoid delay kelambatan yang dapat terhindarkan, rest istirahat, dan hold memegang untuk memakai. Dan kesimpulan yang kedua itu standar waktu kerja pada proses produksi bogi kereta LRT di PT Inka Persero pada data waktu SC Injik diperoleh 74,1 jam, welding Injik 72,4 jam, marking sebesar 35,8 jam, unnealing 71,5 jam, machining 1 71,7 jam, memasang bracket 1 69,3 jam, machining 2 sebesar 75,4 jam, memasang bracket 2 70,8 jam, dan blasting didapatkan 38,1 jam. Untuk produktivitasnya dihasilkan setelah penerapan metode time and motion study analysis didapatkan produktivitas SC Injik sebesar 90%, welding Injik sebesar 91%, marking sebesar 96%, unnealing sebesar 91%, machining 1 sebesar 91%, memasang bracket 1 sebesar 91%, machining 2 sebesar 90%, memasang bracket 2 sebesar 91%, dan blasting sebesar 90%. Demikian presentasi dari hasil pembahasan dan pengolahan data dari penelitian saya. Terima kasih. Baik, dipersilakan pada Bapak Ibu penguji untuk memberikan masukan dan saran. Silakan Pak Kuku, Pak Sabar, Pak Kuku ini ya pembimbing ya, maaf. Pak Sabar, Pak Anies dan Bu Ruli. Saya DP2. Iya, lupa. Saya DP2, Bu. Iya. Ada pesanan dari Pak Anies. Pak Anies sakit, barusan meninggalkan pertanyaan. Ini pertanyaannya saya di WA ke saya. Oke. Agak sakit ini tadi sehingga tidak bisa meneruskan. Mungkin Bu Ruli dulu. Pak Sabar juga posisi lagi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suara saya kedengeran, Mas. Kenapa, Bu? Suara saya kedengeran. Ya. Jelas. Lumayan. Mas. Iya, Bu. Tujuan penelitianmu itu apa? Tujuan penelitian itu untuk itu, Bu, mengetahui gerakan yang tidak produktif dalam proses produksi perakitan bogi kereta api, serta untuk mengetahui waktu standar yang dibutuhkan dalam setiap kegiatannya, dan untuk menghitung produktivitas dari kegiatan perakitan bogi kereta LRT. Dari situ kesimpulanmu tadi apa saja? Kesimpulannya yang pertama itu terdapat 17 gerakan terdik yang terdiri dari 8 gerakan efektif dan 9 gerakan tidak efektif. Yang kedua itu
waktu standarnya diperoleh. Contohnya isi injek 74,1 jam. Iya, Bu. Dan 9 yang tidak efektif. Iya. Betul gitu. Iya, Bu. Gerakan kurang efektif itu seperti apa, Mas? Gerakan yang mana, Bu? Untuk gerakan kerjanya yang kurang efektif itu seperti gerakan yang kurang efektif itu seperti apa saja yang di situ? Gerakan yang kurang efektif itu ya, memilih, mencari, terus istirahat, hold, avoid delay, unavoidable delay, select, position, mencari. Dari pengamatan yang saya lihat itu seringnya operatornya itu istirahat, Bu. Mungkin karena temperatur di sana itu cukup panas, jadi banyak yang istirahat untuk mendingin itu, ngipasin badannya gitu, Bu, di sela-sela proses. Jadi setelah diketahui itu, kamu kan untuk mengetahui gerakan yang kurang efektif dan yang terjadi di engine itu kan ya? Iya, Bu. Saat ini setelah diketahui gerakan yang kurang efektif itu, ya, selanjutnya kamu apakan? Selanjutnya itu, Bu, mengeliminasi gerakan yang tidak efektif atau yang tidak bisa dihapus, itu dicarikan alternatif. Misalkan menjangkau gitu, misalkan materialnya itu jaraknya cukup jauh dari jangkauan operatornya, bisa ditata ulang untuk penempatan materialnya agar lebih dekat. Oke, kamu tadi kan ngomong gerakan yang kurang efektifnya, Mang, ya. Pendekatannya kamu gunakan dalam untuk mengetahui gerakan yang kurang efektif itu, pendekatannya pakai apa kamu? Pendekatan yang kurang efektif. Iya, kamu kan, oh ini gerakan yang kurang efektif, diketahui dari mananya? Kan ada pendekatan, oh ini kategori kurang efektif, ini, oh gerakan ini kurang baik. Gerakan ini menyebabkan ideal dan lain, kategori ideal atau kurang efektif kan. Kalau kita ngomong kurang efektif itu ada yang kegiatan kurang efektif itu terkait seandainya kamu ngomong ini gerakannya kurang efektif karena saya menganalisanya, mengevaluasinya pakai apa, pakai toolnya apa, itu kan bisa, Mas. Seandainya kalau kita ngomong ekonomi gerakan, pendekatannya itu pakai ekonomi gerakan. Oh, saya pakai pendekatan mesin tadi, Bu, yang terkait peta kerja, tangan kanan, tangan kiri. Saya pakai ini, Bu, sehingga ini dari sini, dianalisa, ini termasuk kegiatan yang kurang efektif. Kan seperti itulah. Kamu mengatakan gerakan ini termasuk gerakan yang kurang efektif, iya kan ya? Iya, Bu. Nah, kamu mengatakan itu kurang efektif didasarkan pada apa? Misalkan pada itu, pendekatan 17 gerakan Terblick itu. Pakai lah, makanya kan kamu pakai 17 elemen gerakan Terblick. Iya, 17 elemen gerakan Terblick. Nah, toolnya untuk mengetahui itu kurang efektif atau tidak, itu dari mana? Kalau kita ngomong 17 elemen gerakan Terblick, kalau kita ngomong 17 elemen gerakan Terblick, maka maksudnya apakah di 17 elemen gerakan Terblick itu dijamin itu kegiatan atau gerakan kerja yang
produktif. Belum tentu juga kan, bisa jadi ada salah satu gerakan yang di elemen gerakan terblik itu satunya, kalau kita ngomong PTKTK atau peta kerja tangan kanan tangan kiri, Iya. oh satunya tangan kanan, oh ternyata tangan kanan ini lebih produktif daripada tangan kiri. Nah, di beberapa kegiatan atau gerakan kerjanya tangan kiri itu ada yang idle lama, sedangkan bebannya terlalu tinggi di gerakan kerjanya untuk tangan kanan terlalu tinggi, sehingga apa, nanti mengarah ke ini mengarah ke apa, productivity, mengarah ke efisiensi dan lain-lain, bisa Mas. Nah, makanya itu kamu untuk mengatakan ini elemen gerakan kerjanya kurang efektif, wah itu didasarkan pada, oh saya pakai pendekatan elemen gerakan terblik, Bu. Elemen gerakan terblik, ya Mas, benar, elemen gerakan terblik. Latunya kamu pakai apa gitu loh maksudku. Oh, ya paham. Hah? Iya paham. Paham. Hmm. Nah, pakai apa? Toolnya PTKTK atau gini, pakai peta kerja sebagian atau keseluruhan, sampai ini sebenarnya lebih tepatnya itu PTKTK, Bu. Cuma di sini tidak saya sertakan toolnya. Wah, keliru, makanya aku teko laporanmu itu, kan kamu ngomong elemen gerakan ya? Iya. Nah, tapi kamu nggak tampilkan. Di laporanmu pun begitu ya? Iya, Bu. Nah, itu kan pendekatanmu lah, apa kok nggak dibahas gitu loh. Listen ya, revisi pertama. Revisi kedua. Ya, pertanyaan saya, productivity yang kamu hitung, itu parsial atau total? Parsial, Bu. Productivity parsial. Kalau productivity parsial, maka productivity parsial yang kamu hitung di sini, productivity apa saja? Numpang. Productivity apa saja, Mas? Productivity ini cuma produktivitas dari proses perakitan saja, Bu. Proses produksi. Lah, benar Mas, dalam proses produksi itu kan ada terkait productivity dari dari mesinnya. Kemudian dari kalau kita ngomong ada productivity manusianya, ada productivity mesinnya, ada productivity terkait materialnya. Itu kalau ngomong proses produksi kan seperti itu. Iya, Bu. Yang kamu ambil dari parsial itu, yang kamu lakukan perhitungan itu, ya. Iya, Itu Bu. productivity parsial apa saja? Dari prosesnya saja. Saya menghitungnya itu productivity dari proses perakitannya, tidak menghitung dari tenaga kerjanya, mesinnya. Hanya proses perakitannya saja, Bu. Nah, iya, maksudnya di proses productivity di proses itu, ya. Iya, Bu. Prosesnya itu kan ada beberapa. Iya. Yang kamu ambil dari productivity, prosesnya itu proses yang seperti apa? Terkait apa? Di sini terkait kamu ambilnya itu sebelum productivity-mu itu rumusnya ya apa? Fokusnya di proses permesinan. Productivity ini, kamu merumuskan productivity itu apa? Productivity ialah, atau rumusnya productivity itu seperti apa? Productivity didapatkan dari hasil keseluruhan dibagi inputan. Sekarang, output
per input, katanya gitu. Itu secara globalnya. Pada case tadimu, maka outputnya itu apa? Berupa apa? Inputnya berupa apa? Inputnya itu Bu, waktu apa? waktu perakitannya Bu, waktu prosesnya Bu. Terus outputnya waktu standarnya Bu. Walah mas, kamu mas keliru kalau gitu produktivitasmu. Productivity itu output per input. Saya contohkan ya, seandainya productivity-nya terkait material. Material yang digunakan sebelumnya itu seandainya satu triplek lah. Satu triplek dimasukkan di mesin ini. Satu triplek. Ya kan? Ya. Outputnya dari triplek itu apa? Akhirnya saya contohkan dari satu triplek itu ternyata outputnya nanti apa dihasilkan ada kita pakai spare part terkait meja lah, atas meja atas lah, pakai triplek bahasanya. Ketika dibuat untuk meja yang atas itu, bagian atas, itu ternyata satu triplek itu bisa menghasilkan 4 atau 6 bagian atas meja. Opsinya seperti itu ya. Berarti 6 bagian atas meja itu kan berarti 6 pieces. Ya kan? 6 pieces produk dengan material 1 pieces. Ya kan? Ya. Nah, opsinya seperti itu, berarti berapa? Output per input 6 pieces, ya kan? Outputnya kan 6 per 1. Nah gitu sih mas. Iya Bu. Ya apa enggak? Iya. Maka nanti diperoleh berapa productivity-nya, seandainya seperti itu. Mas, productivity itu output per input ataukah input per output? Output per input. Output per input. Nah, sekarang kamu tadi kan berdasarkan waktu ya? Iya. Nah, opsinya berdasarkan waktu di sini. Tadi kamu waktu prosesnya, terus outputnya berupa apa? Lah, gak matching, Mas. Iya, Bu. Ayo. Gimana? Gimana? Ya, revisi kedua. Iya, Bu. Terkait productivity ya. Iya, Bu. Yang ketiga, kan kamu pakai productivity di sini 90%, 91 dan lain-lain ya. Berarti productivity-nya tinggi kan ya? Iya, Bu. Kalau productivity-nya tinggi, maka optionnya di sini mengarah ke apa? Biasanya kalau kita ngomong aktivitas kerjanya itu bagus, gerakan kerjanya itu bagus, aktivitasnya juga bagus. Kalau kita ngomong dari activity, maka activity-nya itu idle-nya itu minim. Waktu yang tidak produktif itu kecil. Kemudian kalau kita ngomong gerakan kerja yang produktif itu, maka gerakan kerja yang produktif itu tinggi, maka akan juga menghasilkan productivity yang tinggi. Tapi jika banyak idle-nya, banyak kegiatan produksi yang kurang efektif, atau di sini banyak kegiatan produksi yang banyak idle atau kurang produktif lah, kurang efisien, maka itu akan berpengaruh pada productivity kerjanya, sehingga productivity kerjanya akan diperoleh
Bahasanya nggak tinggi seperti itu. Kalau sudah tinggi productivity-nya, maka opsinya gerakan kerjanya juga bagus dong, efisien dong. Iya. Padahal di kamu opsinya itu menganalisa untuk gerakan kerjanya yang kurang efektif. Dikatakan kurang efektifnya ternyata lumayan tinggi persentasenya ya. Iya, Bu. Lumayan banyak lah. Ketika dihitung dengan pola yang sama, tanpa ini productivity bukan produktivitas yang tinggi, ini bukan produktivitas yang diajukan kan ya? Iya. Produktivitas dengan solusi, tapi productivity yang ada di sana itu tinggi. Wih, senang aku mas. Ada something yang plus di sini. Gak match gitu loh. Ya. Ya, Bu. Coba nanti kamu nganukan aja ya. Wis. Kita revisinya ya. Perbaiki ya. Iya, Bu. Terakhir aku tanya, ini kamu apa? Skripsimu topiknya ini mengarah ke kalau kita ngomong lab, sisman sama ergo ya? Atau ergonomi? Ergo. Ergo. Aku tanya, siapa korlab ergo? Kalian ergo Bu Ruli. Wah, gak lulus wes. Gak lulus awakmu. Korlab ergone gak ngerti yo. Oh, bimbingmu lho, korlab ergone. Gak ngerti Ya. korlap. Wes, kita aja Kak, monggo. Monggo saya serahkan ke Ibu, ke Pak Bu Ida sama Pak Koko, monggo Pak. Saya sudah. Baik, terima kasih Bu Ruli. Silakan pada penguji lain. Pak Anies mungkin. Pak Anies. Halo. Halo Pak Anies, ini titip pesan ini. Mas siapa ini namanya? Mas Wahyudi, Imam. Dengar ya? Iya, Pak. Pertama, ada banyak naskah tulisan yang salah ketik gitu ya. Dan kamu harus melengkapi dari salah ketik itu. Nanti kalau menghadap Pak Anies ya harus sudah dalam keadaan diperbaiki. Yang pertama, dalam membuat tabel, maka kamu harus melengkapi satuan yang ada di tabel itu. Tadi dibaca di Pak Anies, laporanmu itu tidak ada satuannya. Tabel itu kan harus ada keterangan satuan. X, legendnya itu loh. X, Y. X-nya apa? Misalnya berat badan. Ya satuannya kilogram kan bisa. Gram kan bisa. Ton kan bisa. Maka harus ada satuannya. Supaya kita paham satuannya. Y-nya tinggi badan misalnya. Maka tinggi badan berarti harus tinggi badan. Berarti kalau tinggi badan berarti ya sentimeter, meter dan seterusnya. Yang kedua berarti berarti kalau sudah tertulis seperti itu, maka kamu harus melengkapi juga. Kalau tabel itu namanya legend Mas, tabel itu ada kolom keterangan, simbol misalnya kotak itu simbolnya untuk titik apa, silang untuk titik apa dan seterusnya. Ya, harus dilengkapi Mas ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua dari skala. Kamu mau pakai skalanya kok ngaco katanya Pak Anies, tabelnya itu. Misalnya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini enggak match. Skalanya enggak seperti itu. Dan yang terakhir kembali ke tulisan tadi, banyak sekali tulisan yang auto text kayaknya, auto correct. Kamu memakai auto text kayaknya ya. Sehingga banyak tulisan yang harus di ini. Untuk lebih pastinya kamu bisa berkunjung ke Sisman hari ini, habis ini Pak Anies sudah banyak mencoret-coret proposal laporan skripsimu. Itu mungkin dari Pak Anies, Bu Ida. Baik, yang dari Pak Sabar.
Pak Sabar gini, ini sudah WA saya lagi mempersiapkan Kampus Merdeka, kurikulum Kampus Merdeka, mohon maaf. Anaknya saya nyatakan lanjut aja, tapi mohon ke Sisman sekarang sebelum jam 11 karena saya ada urusan. Ya, itu aja Bu Ida dari Pak Sabar. Mas Wahyudi dengar ya tadi ya dari Pak Sabar? Ya, dengar, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ya, Bu Ida. dari Pak Kuku mungkin ada tambahan. Ya, Mas Wahyudi. Saya kok lama. Oh, Pak Anies sudah muncul ini. Silakan Anies. Terima kasih Pak Kuku sudah menyampaikan tadi. Nah, saya cuma menambahkan sedikit, Mas. Dalam penelitian itu ternyata masih ada ini ya, gerakan mencari ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Nah, kira-kira saran realnya apa untuk menghilangkan mencari itu? Itu bisa kok dihilangkan. Sebelumnya itu Pak, disiapkan dulu, lakukan persiapan untuk materialnya, Pak. Gini Mas, pasti yang membedakan mencari dengan mengambil, ngerti? Oh iya, iya Pak. Nah, kalau mengambil itu coba lihat, kalau mengambil itu penggolongannya ke mana? Termasuk yang produktif atau yang non produktif? Produktif, Pak. Kalau mencari tidak produktif. Nah, nggak produktif kan ya, bisa dihilangkan. Yang mencari itu langsung mengambil itu bisa. Caranya gimana? Caranya ya dibudayakan tertib, 5 R-nya diantaranya adalah R yang ke berapa itu? Yang tempatkan pada tempatnya itu. Jadi setelah pakai itu jangan asal digeletakkan. Nah, memang lebih cepat menggeletakkan gitu aja, lebih cepat daripada menempatkan. Ya. Tapi pada gilirannya saat mengambil lagi, jika mengambil pada tempatnya itu akan jauh lebih cepat daripada harus proses mencari. Ya, ngerti bedanya? Ya, Pak. Itu diantara saran real yang bisa kamu berikan adalah menghilangkan proses-proses yang mencari itu dengan cara menempatkan kembali peralatan atau tata letaknya itu dikelola dengan baik. Gitu aja Mas. Monggo Pak Kuko, Bu Ida silahkan. Baik, terima kasih Pak Kuku. Mungkin ada tambahan. Ya, sebagai pembimbing sudah Bu, sudah sering bimbingan. Terima kasih Bu Ida. Baik, Imam dipersilakan keluar dulu ya. Ya. Imam silakan ke Madiun dulu, ke PT Inka. Silakan Bu. Mas Imam. Ya. Imam apa Ivan Wahyudi nih? Imam. Oke, baik. Mas Ivan Wahyudi. Yuk. Maka ini bagaimana untuk baik Pak Anies izin keluar. Ya, gimana? Masih sakit Pak Anies. Ya, oke lanjut, anaknya segera ke Sisman sekarang. Bu Ruli mungkin ini yang menjadi ini. Ya, Bu Ruli. Halo, Bu Ruli. Apa itu? Salam Pak. Sorry Pak. Ya, monggo Pak, lanjut Pak. Ya, lanjut lanjut Pak. Ya, dipanggil lagi aja Bu. Mas Ivan dipanggil lagi aja. Mas Ivan Wahyudi silakan suruh masuk Mas Imamnya. Maskermu mana? Nggak boleh keluar kalau nggak pakai masker. Mas, balik Mas. Mas, balik maskernya adik Mas. Di off dulu. Bu Ruli di off dulu. Ya. Mana Imam? Mas Ivan mana Mas Ivan ya?
Dikira keluar sama guru nih tadi. Mas Ivan, Ya. suruh masuk Mas. Masuk duduk. Enggak ada. Oh ya. Silakan, Bu Ida. Baik. Ya, baik. Imam tadi sudah didiskusikan oleh Bapak dan Ibu penguji dan kami sepakat silakan Imam dinyatakan lulus dengan revisi yang diminta oleh Bapak Ibu penguji. Oke ya? Ya, terima kasih. Ya. Sekarang ucapkan terima kasih dulu pada Bapak Ibu penguji dan sekaligus ditutup sidangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing 1 Wida, dosen pembimbing 2 Pak Buku, serta penguji 1 Pak Sabar, penguji 2 Pak Anis, dan penguji 3 Bu Ruli atas kehadirannya di sidang saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian dari presentasi untuk hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.